Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Pak Guru minta untuk salah satu dari kalian memimpin doa. Baik, mungkin Andika bisa pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Andika. Nah, sekarang Pak Guru ingin tahu siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Ada ya, berarti hadir semua. Kalau hadir semua berarti kalian semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi kalian harus bersiap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar yaitu pada tema 9 subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Ya. Jadi untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu apa? Tentang letak geografis dan astronomis negara Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia ada iklan. Kemudian pada PPKN yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Seperti itu ya. Baik. Sebelum kita mulai, Pak Guru punya beberapa pertanyaan. Ya. Nanti bisa angkat tangan, ya, yang bisa menjawab, bisa bergantian. Bisa didengarkan kan? Baik, untuk pertanyaan pertama, di manakah kalian tinggal? Di Jawa. Di mana? Di Jawa. Bisa angkat tangan yang lain. Di mana? Jawa. Nah, baik ya. Untuk yang kedua, di daerah pegunungan, pesisir atau perkotaan. Bisa angkat tangan yang mau menjawab. Di daerah mana kalian tinggal? Pegunungan, pedesaan, perkotaan, atau daerah pesisir? Daerah pedesaan. Angkat tangan lagi yang lain. Bisa jawab juga. Di daerah mana kira-kira? Daerah mana? Di pedesaan. Ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira di daerah yang kita tinggali, apakah dapat dijumpai iklan? Pernah melihat iklan? Contohnya iklan apa saja? Angkat tangan yang pernah melihat iklan. Ayo. Iklan elektronik. Elektronik. Iklan apa yang lain? Bisa angkat tangan. Iklan media cetak. Kemudian iklan apa lagi? Yang lain bisa angkat tangan. Ayo Merin coba. Kan banyak sekali iklan yang dilihat. Ayo. Kira-kira iklan apa? Internet. Internet. Nah, misalnya apa? Orang jualan pakai data itu kan dipampang iklannya juga ya kan? 1 giga
baik hanya Rp2.000. Seperti itu juga termasuk di iklan. Ada yang lain yang pernah melihat iklan? Pasti pernah semua kan? Nah, mungkin untuk mengungkapkannya yang malu-malu atau sulit untuk mengungkapkan seperti itu. Tahu kan yang dinamakan iklan? Itu ya. Kemudian kira-kira di daerah yang kalian tinggali tersebut atau daerah-daerah yang lain, apakah masyarakatnya itu menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Iya kan? Contohnya seperti apa? Ayo. Bergotong royong. Terus kerja bakti. Terus apa lagi? Kalian di sekolah kira-kira ada tidak yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Contohnya seperti apa? Kerja kelompok. Kemudian apa lagi? Piket bersama. Banyak sebenarnya ya. Itu nanti ada hubungannya dengan materi yang akan kita belah. Jadi intinya yaitu apa? Dimanapun kita tinggal, ya, baik itu di daerah pedesaan, perkotaan, ya, kemudian daerah pegunungan atau daerah-daerah yang lain, tentunya yang kita lihat yaitu masyarakatnya menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dalam contoh, misal kalian duduk di kelas, ya, setiap harinya bersama teman, tentunya apa? Menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Seperti itu ya. Baik. Jadi kalian harus tetap semangat, ya, tetap menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sekarang coba kalian lihat itu bahan ajar ya, bahan ajar yang sudah dibagikan Pak Guru. Sudah kalian baca? Di rumah sudah dibaca? Tidak ya? Sudah membaca semua ya? Intinya kalian meskipun sedikit sudah, paling tidak sudah ada yang dipahami dari materi yang akan kita pelajari tersebut, ya. Sekarang kalian buka materi ajar itu. Kalian lihat peta Indonesia. Ada peta negara Indonesia. Kalian buka lagi. Sudah? Sudah semua? Sudah ketemu peta Indonesianya? Sudah. Itu ada hubungannya dengan LKPD yang akan kalian isi. Sebelumnya Pak Guru ingin tanya, kira-kira Indonesia itu termasuk negara apa? Kepulauan, ya kan? Karena di situ terdiri banyak sekali apa? Pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Kira-kira pulau besar yang ada di Indonesia itu contohnya seperti pulau apa? Jawa, terus Sumatera, terus Kalimantan, terus apa? Sulawesi, kemudian Papua. Itu pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD, lembar kegiatan peserta didik itu yang sudah dibagikan Pak Guru itu ya. Itu kalian buka bagian 1A. Nah, di situ juga ada peta Indonesia. Coba kalian ikuti perintah yang ada di LKPD tersebut ya. Nah, di situ kalian disuruh menuliskan daerah-daerah yang pernah kalian kunjungi. Kalian bisa menyebutkan apa? Nama
kota. Ya, nama kota. Tidak penuh, tidak apa-apa ya. Nah, di situ disediakan 10 kolom. Nah, meskipun tidak sampai 10 tidak apa-apa, atau bisa juga diisi dari lebih dari apa? 10. Disesuaikan apa? Dengan daerah yang pernah kalian kunjungi. Contoh misal 1 yang pernah dikunjungi Surabaya. Seperti itu ya, bisa ya. Sekarang Pak Guru kasih kalian waktu 3 menit untuk mengisi LKPD tersebut. Tulis. Boleh kan? Isi. Jawabannya menyesuaikan dengan apa? Daerah yang pernah kalian kunjungi. Antar teman bisa berbeda, ya kan? Misal dari tahunan Jakarta, terus sebelah Vika pernah ke Bandung, kan berbeda ya kan? Tujuannya berbeda juga. Oke. Najwa juga daerah-daerah yang pernah dikunjungi coba diisi, disesuaikan ya. Yang sudah, nah, yang lain bagaimana? Sudah semua? Sudah semua ya? Pak, sekarang Pak Guru ingin tahu kira-kira daerah mana saja yang sudah kalian kunjungi. Pak, perwakilan saja, salah satu dari kalian bisa maju kemudian dibaca yang keras biar didengar oleh teman-teman. Nah, salah satu bisa maju ke depan, coba mau membaca ke depan. Nah, silakan. Yang keras ya, biar dengar temannya. Maskernya bisa dilepas. Nah. Surabaya, Gresik, Jakarta, Cirebon, Banten, Blitar, Jombang, Tasikmalaya, Kudus, Madiun. Nah, kasih close, kita kasih tepuk tangan. Yang lain bisa kan ya? Kemudian daerah yang pernah dikunjungi ya. Nah, ada yang pernah ke Surabaya, ada yang pernah ke Semarang, Solo, ya, Bandung, Jakarta, Kediri, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Malang, dan lain-lain. Itu daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kalian buka untuk materi ajar ya. Itu untuk materi ajar IPS itu tentang karakteristik geografis dan astronomis Indonesia. Itu coba kalian baca lagi. Mungkin di rumah sudah kalian pelajari ya. Sekarang dibaca lagi biar lebih paham. Guru berikan waktu kalian 5 menit untuk membaca lagi.
bagian 1B. Ada peta provinsi Jawa Timur. Ada peta provinsi Jawa Timur. Sudah bisa dilihat. Jika kalian melihat suatu peta, maka di situ terdapat garis, ya kan? Nah, garis-garis tersebut dinamakan apa? Garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur? Apa garis bujur? Angkat tangan yang bisa jawab. Yang keras? Itu garis bujur, itu garis khayal atau garis maya yang ditarik dari kutub utara hingga kutub selatan. Jika kalian amati pada peta, pasti di situ terdapat banyak garis-garis itu ya. Nah, itu dinamakan garis bujur. Dari utara itu biasanya digambarkan di atas peta. Untuk selatan biasanya pada bagian bawah seperti itu ya. Nah, kemudian untuk garis lintang, apa garis lintang? Angkat tangan. Tadi garis bujur, sekarang garis lintang. Coba angkat tangan. Apa itu garis lintang? Garis lintang merupakan garis khayal vertikal yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi dan berkedudukan perlahan. Terdapat garis khatulistiwa atau garis lintang. Jadi garis lintang sama halnya dengan garis bujur, yaitu garis khayal ya, yang ditarik melingkari atau mengelilingi bumi. Itu dinamakan garis lintang. Nah, kemudian pada tengah-tengah bagian bumi, nah, garis lintang tersebut disebut dengan apa? Garis khatulistiwa, yang mana negara kita Indonesia itu dilalui oleh apa? Garis khatulistiwa, yang artinya berarti negara Indonesia itu terletak pada tengah-tengah bagian bumi. Seperti itu. Ya. Jelas ya? Nah, sekarang dilihat, ayo berlatih. Nah, di situ ada penjelasan ya. Ya, bawahnya peta itu ya. Lihat ya. Provinsi Jawa Timur beribu kota di Surabaya. Letak astronomis kota Surabaya sekitar 112 derajat. Itu bacanya derajat. BT itu apa? Bujur timur. Dan 7 derajat LS. Apa LS? Lintang selatan. Seperti itu. Sebagai contoh. Yang artinya kota Surabaya terletak sekitar 112 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Jelas ya? Jelas ya? Sekarang coba kalian tuliskan daerah-daerah atau kota maupun kabupaten yang ada di Jawa Timur ya. Kalian tulis di situ, kemudian kalian sebutkan letak secara astronomis. Bagaimana caranya? Yaitu kalian bisa menuliskan garis bujur dan garis lintang. Contoh bisa kalian tulis satu kota Surabaya, bisa kalian tulis letaknya garis bujurnya berapa? 112 derajat bujur timur. Kemudian untuk garis lintangnya berapa? 7 derajat lintang selatan. Itu Surabaya. Untuk daerah-daerah yang lain bisa kalian isi. Nah, misinya bagaimana? Bisa dilihat pada peta Jawa Timur. Di situ ada garis. Bisa kan ya? Baik. Bisa dimulai. Isi. Ya, ditulis. Mulai isi. Lihat petanya. Lihat. Tulis. Lihat petanya. Lihat petanya. Petanya dilihat. Kalau nggak lihat peta di sini ya, ini. Kalau tidak lihat peta ya tidak bisa ngisi ya. Bisa semua ya. Ayo coba kalian isi.
Ada waktu sekitar 10 menit untuk mengisi itu. Bisa ya Merin ya? Oke, kita juga bisa ya. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Akan dilanjut lagi. Kalau ada kesulitan bisa tanya sama Pak Guru ya. Bisa tanya Pak Guru. Pak ditulis. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada? Selesaikan. Lihat petanya itu biar kalian bisa menentukan mana letak astronomis dari daerah-daerah yang ada di Jawa Timur. Dan sudah selesai? Dan sudah selesai? Belum selesai kan? Apa waktunya masih ada waktu? Nah, masih ada waktu. Sudah selesai semua? Sudah ya? Kalau di rumah daerah mana? Daerah Jawa Timur. Kalau Cilacap itu kan Jawa Tengah, ya. Apa? Betulkan. Jawa Timur. Itu kan perintahnya kan apa? Daerah Jawa Timur. Kota-kota yang ada di Jawa Timur. Bapak silakan dibuka. Sudah? Sudah ya? Sudah semua ya? Baik, sekarang Pak Guru minta salah satu dari kalian seperti tadi, yaitu membaca ke depan biar didengar oleh Pak Zia. Pak Zia dibaca, kita baca ya. Sudah selesai kan? Baca yang keras biar teman-temannya dengar. Bacanya.
Ini kan garis bujur berarti apa? 111 sampai 112 bujur timur. Untuk lintang daerah Jawa Timur itu masuk dalam apa? Lintang selatan. Begitu ya. 111 sampai 112 derajat bujur timur. Semuanya bujur timur, ini semuanya lintang. Baca keras. Perhitungan 111 sampai 112 bujur timur, 6 sampai 7 lintang selatan. Perhitungan 112 sampai 113 bujur timur, 7 sampai 8 lintang selatan. Kabupaten Sumeneb 113 sampai 114 bujur timur, 6 sampai 7 lintang selatan. Kabupaten Sidoarjo 112 sampai 112 bujur timur, 7 sampai 8 lintang selatan. Kabupaten Malang 112 sampai 113 bujur timur, 6 sampai 7 Kabupaten Malang 113 sampai 111 lintang selatan. Kabupaten Malang 112 sampai 113 bujur timur, 6 sampai 9 lintang selatan. Kabupaten Bintan 112 sampai 113 bujur timur, 8 lintang selatan. Kabupaten Nganjuk 111 sampai 112 bujur timur, 7 sampai 8 lintang selatan. Kabupaten Agel 111 sampai 112 7 sampai 8 lintang selatan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk dia. Kira-kira yang lain sama jawabannya ya? Mungkin ada perbedaan. Karena apa? Dari wilayah Jawa Timur itu kan banyak sekali daerah-daerah yang di Jawa Timur itu ya. Tidak hanya 10, tetapi ada 29 kabupaten dan 5 kota. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan apa? Keinginan kalian, bisa bebas memilih dan menentukan letak-letak geografis, letak astronomis dari daerah-daerah yang ada di Jawa Timur. Yang Pak Guru harap ya kalian dapat apa? Mengerti yang dimaksud dengan apa? Letak astronomis. Itu disesuaikan dengan apa? Garis lintang dan garis bujur. Pada dasarnya suatu daerah atau suatu wilayah itu terdapat dua pengertian dari letak tersebut. Ada letak geografis ya, ada letak secara astronomis. Untuk letak secara astronomis yaitu seperti yang sudah kalian kerjakan tadi pada LKPD bagian 1B, menyesuaikan dengan garis bujur dan garis lintang. Kemudian untuk letak wilayah secara geografis itu bisa dilihat kondisi daerahnya. Misal Lamongan, Lamongan ini terletak di wilayah atau di provinsi Jawa Timur. Untuk wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Wilayah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kemudian wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten mana wilayah barat? Tuban dan Bojonegoro. Kemudian untuk wilayah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik. Apa? Letak suatu wilayah berdasarkan apa? Letak geografis. Tingkat kondisi wilayah. Bisa dipahami ya? Bisa. Kita lanjut sekarang. Kita masuk ke kegiatan diskusi. Kita masuk ke kegiatan
diskusi. Pak, sekarang Pak Guru bagi dulu kelompoknya ya. Jadi untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Pak, ini sebelah sini. Di sini ya. Ini untuk kelompok 1 ya. Kemudian yang tengah sini kelompok 2. Kemudian yang sebelah utara ini kelompok 3 ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan nanti? Coba didengarkan Pak Guru. Jadi yang harus kalian lakukan yaitu mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD. Sekarang bisa kalian buka LKPD bagian 2. Bisa dilihat itu ya. Nah, itu LKPD bagian 2A itu untuk kegiatan berdiskusi. Kalian bisa saling tukar pendapat atau pikiran sesama anggota kelompok. Sudah dibuka LKPD bagian 2A. Sudah ya. Nah, di situ ada sebuah gambar. Sekarang Pak Guru tanya dulu. Kira-kira gambar apa yang kalian lihat itu? Orang sedang bertotol kerja bakti ya. Kerja bakti di lingkungan apa? Di lingkungan masyarakat. Sekarang coba kalian diskusikan. Kalian cari contoh-contoh perilaku ya, yang mencerminkan persatuan dan kesatuan maupun contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan ya, yang ada di lingkungan masyarakat. Bisa dimulai. Kalian bisa tukar pikiran sesama anggota kelompoknya, kira-kira apa? Jangan diam saja. Ayo ngomong sama temannya. Ayo tanya temannya, ini cocoknya seperti apa? Seperti itu. Kok diam saja? Ayo lihat temannya. Ya, temannya menentukan pendapat. Ini kan sama kelompoknya ya. Kira-kira ada kesulitan atau tidak? Tidak ada ya. Tidak ada. Sekarang untuk kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada ya. Jadi silakan bukan pendapat sama kelompoknya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan? Dan silakan ditulis ya contoh-contoh perilaku baik yang mencerminkan nilai-nilai persatuan maupun yang tidak mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan. Jadi kalau ada kesulitan kalian bisa tanya Pak Guru ya.
Belum. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 3 sudah, kelompok 2 belum. Untuk kelompok 1 bagaimana? Belum. Silakan diskusikan kalau belum. Sudah semua? Sekarang kita langsung masuk pada LKPD bagian 2B. Coba kalian lihat gambar itu dulu ya. Nah, itu adalah sebuah iklan layanan masyarakat ya. Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Nah, itu termasuk iklan, tergolong atau termasuk jenis iklan layanan masyarakat. Yang mana tujuan dari iklan tersebut yaitu mengajak masyarakat untuk apa? Senantiasa menerapkan persatuan dan kesatuan seperti itu, ya, agar pembangunan nasional berjalan dengan baik atau dengan lancar seperti itu ya. Sekarang Pak Guru punya satu video, kalian amati, bisa kalian lihat videonya ya. Ini juga termasuk apa? Iklan layanan masyarakat. Kalian sudah melihat dan mengamati iklan tersebut ya. Pasti kalian tahu isi atau maksud serta tujuan dari iklan tersebut itu seperti apa. Ya, itu seperti apa? Mungkin bisa diulangi lagi sama Pak Guru, diputar kembali biar kalian lebih paham. Coba diperhatikan lagi ya. Kira-kira iklan ini berisi tentang apa? Pak Guru putar sekali lagi ya. Ya, sekarang kalian lihat LKPD bagian 2B.
ya, iklan. Sekarang silakan kalian tuliskan. Ya, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Pengertian iklan itu yang pertama, kemudian yang kedua informasi ya yang ada dalam iklan yang sudah disampaikan oleh Pak Guru tadi. Kira-kira informasi dari iklan tersebut seperti apa? Ya, bisa ya? Ya, di kelompok satu bagaimana? Ingatkan kembali, kira-kira iklan tadi tentang apa? Isinya iklan tersebut tentang apa? Bisa dituliskan pada kolom kedua itu. Paham ya untuk kelompok 2 ya? Kelompok 3 bagaimana? Ikut diskusi, diam saja. Ayo ikut diskusi. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan ke Pak Guru ya. Bisa ya? Buat sudah bisa ya? Buat. Sudah bisa? Ada kesulitan atau tidak? Tidak ada ya? Adakah yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah atau belum? Kelompok 2 belum, kelompok 1 belum. Silakan diselesaikan dulu. Tidak apa-apa, masih ada waktu ya. Sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 bagaimana? Sudah? Belum. Ya, oke, sudah semua. Sekarang kita lanjut kegiatan berikutnya ya. Coba sekarang untuk kelompok 1 silakan dibaca hasil dari diskusi tadi, yaitu tentang persatuan dan kesatuan dulu. Coba salah satu dari kelompok 1 maju untuk membaca. Nah itu persatuan dan kesatuan dulu. Nah itu contoh perilaku tadi. Silakan baca. Untuk kelompok lain didengarkan ya. Barangkali nanti ada yang tidak sesuai, bisa diberi tanggapan atau masukan ya. Silakan. Gotong royong, membagi pekerjaan dengan adil dalam gotong royong, bergaul sesama warga dan hidup rukun dengan semangat. Kemudian yang Dan contoh perilaku tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, tidak mengikuti gotong royong, tidak menghargai pendapat orang lain, membeda-bedakan sesama warga, merebut pekerjaan, bertugas dalam gotong royong. kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana dari kelompok lain? Apakah ada tanggapan? Barangkali ada yang tidak sesuai. Bagaimana? Atau sekedar tambahan saja? Ada? Mungkin ada jawaban yang berbeda, bisa diberi masukan. Ada atau tidak? Ada? Ada? Apa? Baca, coba baca. Coba. Ya.
mungkin dari kelompok yang lain ada tanggapan lagi, ada masukan, ada atau tidak? Tidak ada. Jadi yang sudah kalian diskusikan ya pada bagian 2A ya tentang persatuan dan kesatuan itu, kira-kira apa maksud dan tujuannya? Diharapkan kalian dapat apa? Memberikan contoh serta menerapkan perilaku-perilaku yang apa? Mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk apa? Sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan itu coba kalian apa? Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke bagian 2B. Kita masuk ke bagian 2B. Coba dari kelompok 2 sekarang coba dibacakan hasil diskusinya tadi. Ayo, salah satu. Coba Merin dibaca maju seperti temannya tadi. Yang keras. Ingatkah kamu yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak umum agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang iklan, amatilah video iklan yang disajikan oleh guru di grup WhatsApp, kemudian diskusikan bersama kelompokmu. Memanfaatkan data yang aktif, akurat, rasional, dan sopan. Manfaat kota yang mudah memahami dan dikenal oleh pengguna, meraih kerasikan oleh pengguna. Iklan mesti komunikatif dan informatif. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Lemas ya, lemas. Ya. Barangkali dari kelompok 1 maupun kelompok 3 ada tambahan. Barangkali ada yang tidak sesuai dengan maksudnya dari kelompok 2 tadi. Ayo, ada tambahan atau tidak? Ada. Coba dibaca. Dibaca nggak apa? Ayo baca lagi. Dengarkan ya. Iklan bertujuan untuk memasarkan barang atau produk dan mendorong khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian Tujuan bisa mengeksplorasikan. Menahan itu tidak mungkin dengan adanya pandemi corona agar tidak semakin menyebar. kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Barangkali untuk kelompok 3 sekarang ada pendapat lain dari kelompok 3. Silakan dibaca. Ya. Yang keras ya. Didengarkan yang lain. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi dari ketiga jawaban tersebut kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pengertian iklan. Iklan itu apa? Berarti apa iklan itu? Pengertian Untuk memasarkan barang atau jasa kepada orang. Jadi iklan itu bertujuan untuk memasarkan barang atau jasa ya, kepada khalayak supaya barang atau jasa tersebut dapat dikenal oleh masyarakat secara luas. Itu pengertian dan tujuan dari iklan. Sekarang untuk yang kedua,
Jadi sesuai dengan iklan yang ditampilkan oleh Pak Guru tadi, ya, kira-kira apa isi dari apa iklan yang ditampilkan dari Pak Guru tadi? Nah, jadi iklan tersebut yaitu apa? Berupa ajakan atau imbauan kepada semua masyarakat agar tidak mudik, ya, agar tidak mudik. Karena apa? Kondisi sekarang ini memang apa? Sedang pandemi COVID-19. Itu kalian sudah tahu apa itu COVID-19, ya? Begitu banyak korban yang berjatuhan dari COVID-19 tersebut. Itu himbauan agar kita tidak mudik supaya penyebaran COVID-19 tersebut tidak semakin luas, ya. Jadi sayangi orang tua dengan tidak mudik. Maksudnya apa? Agar orang tua kita itu tidak tertular oleh COVID-19, khususnya orang tua. Kemudian keluarga besar yaitu secara umum agar tidak tertular. Begitu juga dengan masyarakat sekitar. Seperti itu, ya. Jelas, ya? Sekarang coba kalian buat kesimpulan. Kalian juga bagian D itu kesimpulan. Jadi berdasarkan kegiatan kita hari ini, tuliskan apa saja yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Kira-kira yang sudah kita pelajari itu apa saja? Silakan kalian tuliskan pada kolom kesimpulan. Tulis secara mandiri, ya, kesimpulannya itu, ya. Mulai dari awal sampai akhir, kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari. Jangan tulis. Silakan tulis. Yang sudah kalian pelajari kita dari apa, kira-kira apa saja, tentang apa yang sudah kalian pelajari itu. Ya, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? 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 Sudah, ya? Baik. Kalau sudah, sekarang Pak Guru tanya, kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa? Tentang iklan. Tentang iklan. Terus apa lagi? Tentang iklan, sikap persatuan dan kesatuan. Sikap persatuan dan kesatuan. Menyebutkan tentang geografi dan astronomis dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Itu secara garis besar, ya. Jadi apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini, ya? Yang pertama yaitu tentang apa? Letak astronomis dan geografis daerah-daerah yang ada di Indonesia. Secara astronomis yaitu tadi bagaimana kita bisa melihat peta dengan menentukan apa? Sesuai dengan garis bintang dan garis lurus, maka kita bisa menentukan letak astronomis. Kemudian secara geografis, nah, kita bisa melihat kondisi daerah-daerah tersebut, ya. Misal tadi dicontohkan Pak Guru, Lamongan berada di provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Lamongan berbatasan langsung dengan sebelah selatan Kabupaten Jombang dan Mojokerto. Kemudian sebelah utara dengan Laut Jawa.
sebelah timur dengan Kota Gresik dan Surabaya, ya kan? Kemudian sebelah barat dengan apa? Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Kemudian yang kedua tentang penerapan persatuan dan kesatuan. Jadi kalian sudah menyebutkan contoh-contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan. Tujuannya untuk apa? Karena apa? Persatuan dan kesatuan itu penting. Jadi kita harus apa? Senantiasa menerapkan perilaku-perilaku yang sudah mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang iklan. Yang barusan kalian diskusikan tadi ya, itu tentang iklan. Jadi pengertian iklan tadi apa? Iklan yaitu tujuan untuk apa? Menawarkan barang atau jasa supaya masyarakat luas dapat mengenal serta tertarik dengan iklan yang sudah ditawarkan. Itu ya. Itu secara garis besar materi yang sudah kita pelajari. Sekarang coba kalian buka materi ajar, kalian buka evaluasi ya. Evaluasi itu terdapat di bahan ajar. Ada soal evaluasi ya. Bagian akhir ya, hasil pada evaluasi. Sudah ketemu? Ampun. Sekarang coba kalian kerjakan secara individu evaluasi tersebut. Pak Guru berikan waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi tersebut. Jadi mulai dikerjakan sendiri-sendiri ya, kawan-kawan. Sudah ketemu? Ya, itu silakan kerjakan evaluasi. Ya, itu berkaitan dengan materi yang sudah kalian pelajari. Ya. Dan dicoba membuktikan. Ada waktu 5 menit lagi mengerjakan itu. Bisa semua ya? Ya, sekarang untuk LKPD dan bahan ajar atau evaluasinya dikumpulkan di Pak Guru. Bukan kalian, kalian. Sudah dikasih nama kan ya? Ayo kumpulkan satu-satu ya. Ya, yang lain ya, awas ada kabel itu ya. Ya, udah. Jangan lupa namanya ya.
ini kita sudah mempelajari tentang apa? Letak geografis dan astronomi Indonesia, kemudian apa? Kemudian persatuan dan kesatuan. Itu pembelajaran berikutnya kita akan masuk ya, masih tetap di tema 9, masih tetap di tema 1, tapi kita akan apa? Masuk ke pembelajaran ke ya. Untuk pembelajaran kita hari ini mungkin cukup sampai di sini. Belum kita akhiri, minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan, ya, pimpin teman-temannya berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Hati-hati karena sekarang masih kondisi apa? Pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan. Pak Guru, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.